Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? And I hope you are in a very happy condition in this lovely month of Hijriyah ya and Shawwal. And the very first thing that I would like to say to you is that Happy Idul Fitri, Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Okay, I believe you have already met with your biggest family, and what I'm worried about that some people now cannot go home. They cannot do mudik because of the restrictions from the government. Yeah, and but don't don't be afraid if you cannot go home in your hometown because you can still have the online. What is that? Online celebration with your family. You can make a video call or sometimes just sending like messages to say Happy Idul Fitri and ask forgiveness also. Okay. So in this meeting, yeah, we will have a double meetings because last week we were absent. And today we will talk about two topics. The first one is about translating idioms, figurative languages, and also the last one would be proverbs. Okay, now let's get things started, guys. All right, how is your holiday with your family? You find it interesting? Of course, yeah. Okay, now we talk about chapter 8 and 9, translating idioms, figurative languages, and also proverbs. Yep. Okay, guys, to make it short, yeah, the first one, chapter 8, we will talk about translating idioms and also figurative languages. Thank you very much for the 8 groups, yeah, for the 7 group for presenting the idioms. And today we will talk about that, and I would like to make clarification with my presentation. Okay, now as you can see from my slide, yeah. According to Richards, yeah, an idiom is an expression that functions as a single unit and whose meaning cannot be broken down. Jadi menurut Richard ini, idiom itu adalah sebuah ekspresi di mana dia berfungsi sebagai satu kesatuan unit yang tak terpisahkan ya. Karena apa? Kalau kita pisahkan kata-kata itu nanti maknanya jadi lain ya. Jadi misalnya seperti ini ya, it's a piece of cake. Itu kalau kita pisahkan sendiri-sendiri, kita terjemahkan secara literal, itu nanti artinya beda dengan makna idiom ini ya. Kalau kita pisah misalkan, it's a piece of cake, itu a piece, sepotong, cake, kue. Nanti kesannya akan jadinya aneh ya. Maka dari itu, satu kesatuan unit ini itu akan menghasilkan satu makna konotasi yang berbeda. Makna yang tidak menunjukkan makna aslinya. It's a piece of cake, ini sudah lazim banget diucapkan. It's two-way general and common use by many people around the world. Maknanya adalah that is so easy. The next one we have the ball is in your court. Bola itu ada di lapanganmu. Maksudnya apa ya? It means it's your decision. Ini sebenarnya ya kalau kalian the more you learn about idioms and the more you are mastering this topic and you will be absolutely engaging in conversation with foreign people, yeah, with foreigners or maybe the English speaking country people. Meanwhile, according to Fry, yeah, an idiom is a unique expression that is difficult to translate. Jadi menurut si Fry ini, idiom itu adalah ekspresi-ekspresi unik yang susah untuk diterjemahkan. Ya emang ya, karena ada kendala mungkin bagi kita ada suatu idiom yang tidak dimengerti dalam bahasa padanannya, bahasa target kita ya. Misalkan, in response to expression thank you, jika ada seorang misalkan ya, ngucapin thank you, mungkin jawabannya akan bervariasi ya, tergantung
dari mungkin kecakapan orang itu dalam memberikan respon kalimat thank you. Ada yang bilang, please don't mention it. Ya, ini idiom ya, kalau kita terjemahkan secara literal, harfiah, itu artinya kan lain ya. Please tolong, don't mention it, jangan sebutkan. Ini maksudnya apa? Nah, kalau kita terjemahkan secara idiomatic expression ini, itu jadinya apa? Sama-sama ya, sama-sama atau nggak usah sungkan, nggak usah sungkan, tidak usah disebutkan, salah ya. Not at all, artinya apa? Sama-sama ya, atau tidak masalah, gitu kan? It was a pleasure. Makasih ya, it was a pleasure. Menyenangkan, jadi artinya kesan jadi aneh ya. Di sini kita bisa kasih terjemahannya adalah sama-sama. Forget it juga sama-sama. Jadi kata-kata respon seperti inilah yang bisa menjadikan idiomatic expression is more interesting to be discussed. Okay, guys. Jadi kalau kita simpulkan dari dua pendapat ini, dari linguist ini, idiom is collection of words whose meaning cannot be deduced from the meanings of constituent words. Jadi kesimpulannya adalah idiom itu kumpulan kata-kata yang artinya tidak bisa didapatkan dari kata-kata unsur pembentuknya. Kenapa? Karena dia memiliki makna yang tidak sebenarnya, makna di luar actual meaning-nya, di luar makna aslinya. Ini yang harus kita pahaminya. The next one is things to deal with the idiomatic translation. Nah, sebelum kita lanjut, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menerjemahkan idiom ini ya. Points to remember, number one is, remember guys, idioms must be converted into idioms. Jadi kalau mau nerjemahin ungkapan ya, idioms ini atau kiasan, nanti kalian juga harus mencoba untuk menerjemahkan dalam bentuk kiasan juga. Jangan sampai kiasan diterjemahkan dalam bentuk non-kiasan. Nanti sisi linguistiknya, sisi artistiknya jadi hilang ya. Itu bukan penerjemah yang baik. Yang kedua adalah, if the translator cannot find the correct idioms, he or she must find an equivalent. Tentunya ya, jika kesulitan ya untuk mencari padanan katanya, ini harus berusaha sebisa mungkin cari yang padanan yang tepat. Nah, salah satu metode yang bisa kita laksanakan adalah by paraphrasing and keeping the original taste, or to look for other translation strategies. Yaitu dengan memparafrasekan ya, kita buat kalimat yang maknanya sepadan tapi tidak selalu plek dengan artinya ya. Ini salah satu usulan dari Huang and Wang ya. They proposed strategies in idiomatic translation. The first one is by literal translation. Jadi dengan menggunakan secara harfiah ya. Ini juga kayaknya belum pas kalau kita terjemahkan idiomatic expression dengan literal ya. Tapi menurut Huang and Wang itu bisa dilaksanakan juga ya. Misalkan kata love is blind gitu ya, mungkin bisa diterjemahkan cinta itu buta. Tapi tidak selalu ya. Dan saya seringnya tidak memakai literal translation untuk menerjemahkan idiomatic expression. Yang kedua, ada literal translation with compensation, yaitu menerjemahkan secara harfiah, namun juga introducing information and stylistic form, dengan menambahkan informasi baru dan tentunya bentuknya sudah ada unsur stylistik di sini, ada unsur keindahannya ya. Namun yang ketiga ini akan menjadi solusi kita ya dengan memakai free translation, which is focusing more on the meaning. Jadi kita lebih cenderung ke maknanya ya. Dan kemudian kita sesuaikan dengan stylenya seperti apa. Langsung kita lihat ya, kita praktek. Misalkan dalam suatu dialog
Ada orang bilang seperti ini ya. Rudy, I know you can do it. Break a leg. Ya, break a leg. Jadi ini kesannya aneh ya. Aku tahu kamu tuh bisa, Rudy. Break a leg, potong kakimu, Rudy. Potong. Nanti jadinya diamputasi dong. Ya. Break leg ini artinya apa? Ada yang menerjemahkan semangat ya. Namun itu agak kurang tepat juga ya. Break leg itu artinya adalah sukses ya. Rudy kamu tuh bisa. Sukses ya. Gitu. Ada yang bilang, you talked a lot. Please make a long story short. Ini kalimat ini saya sering ketika di Amerika dulu sering dikasih ekspresi kayak gini ya. When you make a presentation, please make a long story short. Maksudnya apa aja? Aku agak bingung waktu itu ya, karena kalau kita kan mau presentasi ya, bukan membuat cerita ya. Ini kok dia bilang make a long story short, maksudnya apa? Maksudnya adalah singkat aja napa ya, buat singkat presentasi kita ya. Meskipun tidak berupa story ya. Ini nggak bisa dirubah-rubah ya. Ini satu paket, satu unit yang tak terpisahkan dari makna kata-kata penyusunnya. I can't take this anymore. That is the last straw. Aku tidak tahan lagi nih. Itu adalah sedotan yang terakhir. Bukan berarti sedotan juga. Kalau kita terjemahin secara literal jadinya agak aneh ya. Kesabaranku udah habis ya. I can't take this anymore. Aku udah gak kuat. Kesabaranku udah habis. So this is kind of, what is that? Idiomatic expression that you need to understand about. Yeah, the more you understand about this idiomatic expression, the better you will be in making conversation with people from different countries, especially the English-speaking countries. Okay. Okay. Now let's move on to the next topic, which is about figurative languages. The definition, yeah, figurative language refers to the use of words in a way that deviates from the conventional order and meaning in order to convey a complicated meaning, colorful writing, clarity, or evocative comparison. It uses an ordinary sentence to revert to something without directly stating it. Jadi ini hampir mirip banget dengan yang namanya idiom ya. Tapi bedanya adalah seringkali gaya bahasa ini adalah kalimat-kalimat sederhana ya, kalimat-kalimat yang mudah kita pahami, tetapi makna yang ingin disampaikan itu bukan makna sebenarnya dari kalimat itu, kalimat penyusunnya itu. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat kalimat yang bisa difahami sederhana, tapi maknanya makna lain, konotasi. Sehingga ini ada semacam pengkhianatan dari mana aslinya ya. Itu susunannya pun gampang kita pahami ya. Nah, kita akan lihat beberapa sampel dari contoh gaya bahasa ini. The very first one is metaphor ya. According to Holman and Herman, metaphors are an analogy that directly compares one object to another object, or in other words, figure of speech that reveals direct expression. Jadi menurut Holman and Herman, metafor itu adalah sebuah analogi ya, di mana kita bisa membandingkan satu objek dengan objek lainnya, namun dengan secara langsung ya, tidak ada batasan sama sekali. Misalkan ada kalimat yang diungkapkan seorang cowok kepada seorang cewek ya, dia bilang you are my sunshine. You are my sunshine. Jadi di sini pasangan dia umpamakan dengan sinar matahari ya. Ini namanya metafor. Berlebihan juga sebenarnya sih. Kan kecantikannya juga tidak mesti bersinar seperti matahari ya, tetapi ungkapan ini bisa menjadikan lawan bicara kita menjadi lebih kena favor, taste-nya lebih kena ya, tentang bagaimana memuji seseorang ya. You are my sunshine, kita artikan dengan kaulah pelita hidupku ya.
You are the angel of my life. Nah, engkaulah bidadari dalam hidupku. Padahal kenyataannya kan dia bukan bidadari ya. Tapi kecantikannya mungkin ya sehingga apa namanya itu ya? Menyilaukan matanya sehingga dia menganggapnya, membuat perumpamaan pasangannya seperti seorang bidadari. Ini secara langsung ya, tanpa daskat apapun. Yang berikutnya, ada simil. What is simil? Simil is a figurative language that reveals an indirect expression or comparison of two distinct objects based on similarity in one way. Ya. Jadi ini hampir sama dengan metafor, bedanya adalah, nah ini kita bandingkan ya, satu benda atau satu orang dengan benda lain atau orang lain, namun kita samakan dengan pakai konektor, kata hubungnya yang jelas ya. Misalkan ada kata like, ada kata as if, seems. Jadi ini secara tidak langsung membandingkan objek yang ingin kita bandingkan dengan benda lain atau objek lain ya, hanya lewat perantara konektor. Ini agak sedikit beda dengan metafor tadi ya. Misalnya aku ini orang bebas ya. Terus aku pengen buat perumpamaan. I'm like a bird. Aku seperti burung. Burung kan bebas terbang kemana-mana ya. I'm free to fly away around the sky. The next one, she doesn't seem to be a trash. Dia kayaknya seem to be, ya, nggak seperti sampah masyarakat deh. Ada trash di sini ya, sampah masyarakat. Your skin is as white as snow. Kulitmu tuh seputih kapas. Ya meskipun snow itu salju, karena di sini kita nggak punya salju, jadi secara socio-culturalnya hilang ya. Jadi kita ganti dengan kapas. Then number 3, we have personification. According to Fry, personification is the technique of treating everything abstract, objects or animals, such as humans, as if they were truly human beings. Jadi dalam personifikasi ini, kita membandingkan ya benda-benda mati, atau mungkin objek, sesuatu yang nggak nyata, itu kita umpamakan seperti layaknya makhluk hidup atau manusia. Misal ya, lightning danced across the sky. Lightning itu kan petir ya. Petir menari di langit. Nah, ini kayaknya aneh ya. Petir menari langit. Nah, ini perumpamaan ya. Itu artinya petirnya sangat saling bersaut-sautan ya. Sangat menggelegar. Tapi saya tidak memakai dengan lightning struck ya, tapi dengan lightning danced. Lebih asik ya. Ini biasa dipakai ketika kita buat puisi-puisi gitu ya. The wind howled in the night. Artinya apa? The wind. Angin itu howled melonglong seperti anjing ya. In the night, di malam hari. Jadi anginnya sepoi-sepoi, tertiup kencang. My alarm yelled at me this morning. Alarm saya itu meneriaki saya pagi tadi. Artinya berdering kencang yang meneriaki saya. Jadi pola-pola seperti ini kita namakan dengan personifikasi. Nah, kita juga harus menerjemahkannya dengan pola personifikasi, yaitu kita anggap benda-benda ini berlaku seperti makhluk hidup atau manusia. Gitu ya. Okay, the next one we have alliteration. Jadi alliteration is a stylistic device that refers to the repetitions of a sound, usually a consonant, at the beginning of a word that makes up a set series of words. Jadi ini pinter-pinternya penerjemah, bagaimana menerjemahkan bentuk-bentuk aliterasi sesuai dengan huruf konsonan di awal maupun di akhirnya, biasanya di awal. Sebuah kata, misalkan dalam bahasa sumbernya ada kata between promise and performance. Nah, kalau kita terjemahkan secara literasi ya apa adanya secara harfiah itu antara janji, promise janji, performance pelaksanaannya. Jadi kesannya biasa. Orang paham, iya. Cuma kesan stylistiknya hilang. Jadi sebisa mungkin kalau kita pinter nih ya membuat aliterasi, kita buat dua kata ini dengan pemakaian huruf
konsonan yang sama. Antara between promise and performance. Promise, performance, antara perkataan dan perbuatan. Ini namanya aliterasi. Ada lagi misalnya sweet smell of success ya. Sweet smell of success, kita kasih SS semua bisa ya. Tidak harus SS sebenarnya ya. Tergantung kalian bagaimana membuat aliterasi dengan huruf konsonan yang sama di awal kata-kata itu. Semerbak, sedap, suasana, sukses. Ya, keren banget ya. Jadi kalau bikin puisi kayak gini mungkin pasangan kita jadi kelepek-kelepek ya. The next one is euphemism. Euphemism is the use of words that are considered taboo or rude, in other words, that are considered more appropriate or smooth. Jadi euphemism ini adalah pinter-pinternya kita bagaimana membuat terjemahan dari bahasa yang santun kita kasih ke objek yang lebih tinggi secara posisinya ya. Itu artinya tidak semua kata-kata itu cocok dengan subjek pelakunya. Misalkan ya, kita harus milih diksi yang tepat ini ya. My cat died yesterday. Kucing saya mati. Ya. Kucing kita pakainya died ya. Kalau orang sebisa mungkin kita jangan sampai pilih diksi died ya. My uncle just passed away yesterday. Ya. Dari bahasa sumbernya aja udah beda ya. Makanya bahasa target kita, target teksnya, target language-nya itu juga harus beda. Nggak boleh pakai wafat. Pamanku, maaf, nggak boleh pakai kata mati ya. Pamanku mati kemarin. Nah, ini kesannya ya orang paham, tapi kesannya nggak kurang sopan ya. Karena kita harus menghargai, memberikan apresiasi, penghormatan terakhir bagi orang yang sudah meninggal ya. Kita pakai diksinya wafat gitu. She's between jobs. Ya, ini keren banget ya, between jobs. Itu kalau kita terjemahkan dengan bahasa targetnya ada tunakarya ya. Kalau ada penggelandangan, kita gak usah pakai between jobs, tetap pakainya unemployed. The tramp is unemployed. Gelandangan itu seorang pengangguran. Jadi gitu ya. Ada namanya diksi yang pas buat subjek A, ada diksi yang cocok juga buat subjek B. Jadi tidak bisa kita pukul rata. Got it? Okay, the next one is number 6, illocutionary verbs translation ya. Jadi ini juga bagus banget sebenarnya ya. Bagaimana kita bisa mengasosiasi, memberikan pilihan ya, diksi yang cocok dalam konteks teksnya seperti apa ya. Misalkan ada kata we want to go, the student said. Ini bahasa targetnya, maaf bahasa sumbernya ya. Semuanya sama, we want to go, the student said, we want to go, the student said. Tapi dalam bahasa Indonesia, kita bisa milih banyak kosakata, diksi yang tepat untuk menerjemahkan kata said ya. Tergantung konteks dalam teks yang ada. Misalkan ya, kita pakai kami ingin pergi. The student said, kata siswa itu. Nah, kalau misalkan dia berbicara dalam teks itu ya, konteksnya adalah dia berbicara dengan lawan bicara yang lebih tinggi, lebih tua, kita pakainya tutur siswa itu. Jadi beda ya kata dan tutur. Misalkan dia diinterogasi sama gurunya ya, tentang dari mana saja mereka ya, pas saat jam pelajaran ya. Terus the student said bisa kita terjemahkan dengan ungkap siswa itu. Jadi kesannya semacam kayak interogasi gitu kan. Jadi beda dengan kalau tutur siswa, kata siswa, ungkap itu jauh lebih pas dengan konteks yang ada dalam cerita itu. Kalau the student said, siswa itu menjawab, berarti ada yang tanya sebelumnya ya, where do you go misalnya. We want to go bla bla bla. Siswa itu menjawab. Ini konteksnya juga berupa pertanyaan ya, antara siswa satu dengan siswa yang lain. Okay, the next one. I hope you get the better understanding of this topic ya. Number 7, illocutionary utterance. Jadi, illocutionary utterance is spoken with intentions of making contact with a listener. Jadi di sini beda dengan illocutionary verb.
Kalau illocutionary utterance ini adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh seseorang dalam suatu konteks tertentu, namun di sini ada makna tersembunyi di balik ungkapan itu ya. Jadi terjemahannya itu bisa saja sama, tapi nanti ada kelanjutan dari kalimat itu ya. Misalkan ini ya, ada bahasa targetnya seperti ini, I am tired. Nah, kita bisa artikan saya lelah. Oke, itu betul. Saya capek, betul. Namun, dalam beberapa konteks tertentu, kita juga bisa merubah maknanya ya. Misalkan, do you want to take another test because your score is bad? Misalnya ya, kamu nggak mau ambil tes ulang remedial, kan nilaimu jelek. Dia bilang I'm tired, saya lelah misalkan ya. Ini bisa kita rubah dari lelah ini artinya apa? Dia bilang I am tired, artinya saya nggak mau. Kenapa nggak mau mengulang remedial itu ya? Karena mungkin tahu hasilnya akan sama. Jadi I'm tired ini misal kamu diundang ya, diundang. Do you want to attend Agus birthday party? I'm tired. Enggak lah, gue capek banget nih. Ya, misalnya itu sebuah penolakan juga ya. Enggak lah, lo pergi aja gitu. Jadi makna illocutionary ini biasanya adalah makna ungkapan yang diucapkan dalam suatu dialog, tetapi maknanya bisa ganda. Nah, ini gandanya ini itu bisa kalian lihat dari keseluruhan isi teks yang ada. Jadi tidak bisa terpisah ya. Oke, now let's move on. Let's move on to the last, yeah. About what we call onomatopoeia. Onomatopoeia, yeah. According to Freud, onomatopoeia is the use of words that are formed or pronounced to resemble the sound of something. Jadi onomatopoeia ini adalah kata-kata yang dibentuk, yang diucapkan untuk menggambarkan, menyerupai dari suatu tindakan atau suara sesuatu. Misal ya, ini ada kata buzz, buzz gitu. Itu adalah suara dari serangga ya. The vibrations of an insect's wing, dari kepakan kepakan serangga ya. Crack misalnya, itu suara broken object. Kelontang kalau bahasa Indonesia ya, bahasa Jawa ya, kelontang, gubrak, gitu ya. Itu adalah namanya onomatopoeia. Smack dalam bahasa Inggris ya, smack artinya punch, mukul seorang, smack down, nah, gitu. Juga ada di sini ya, misalkan ada bunyi tiruan seperti ini ya, moo, itu sapi dalam bahasa Indonesia tuh moo, ya. Lagi ding dong dang dang dang. Nah, kalau bahasa Indonesia nggak bisa kita terjemahkan dengan ding dong. Kita pakainya biasanya ning nong ning gung, kan gitu ya. Ada meow, the meow, ada cock-a-doodle-doo, kukuruyuk, ya. Ba, jadinya bi. Ya. Nah, seperti itu ya. Okay, that's all for the chapter 8 ya. Chapter 8 about translating idioms and also figurative languages. Now we move on to chapter 9, Proverbs, tentang peribahasa ya. According to Holman and Herman, Proverbs are words that express an acceptance of life's truth. Jadi menurut si Holman and Herman ya, bahwa pepatah itu adalah kumpulan kata-kata yang menunjukkan, mengungkapkan sebuah penerimaan tentang kebenaran suatu kehidupan. Bagus banget ya. Kata-kata yang dikumpulkan, yang disusun untuk mengekspresikan bahwa kita itu harus menerima tentang kebenaran dalam hidup. Wah, itu keren banget ya. Proverbs are groups of words or sentence that remain in order.
Jadi pepatah itu adalah kumpulan dari kata-kata maupun kalimat atau frase yang susunannya sama seperti kalimat biasa, tetapi punya tujuan ya. Tujuannya itu adalah containing comparisons, parables, advice, life principles, rules of conduct ya. Itu menurut KBBI ya. Yaitu isinya adalah persamaan, bisa berupa perbandingan, bisa berupa nasihat, prinsip hidup dan juga etika dan seterusnya ya. Jadi many of these proverbs are metaphors, language rhythms and alliterations. The translation of this proverb generally requires translator skills in order to find the target text equivalent of the proverb that fits the social cultural context. Jadi dalam menerjemahkan pepatah ini kita harus hati-hati ya, karena seringkali pepatah itu tidak sama dengan kalimat penyusunnya atau kata-kata penyusunnya. Jadi kita harus perhatikan aspeknya socio-cultural ya. Tapi kita juga tidak serta-merta meninggalkan susunan kebahasaannya ya. Mungkin kita bisa juga terjemahkan dengan literal translation ya. Bisa banget ya di proverb ini ya. Nanti kita akan coba untuk breakdown breakdown contoh-contohnya gitu. As a result, the translation of proverbs in the target text is usually very different from the proverb in the source text. Hasilnya, kalau kita menerjemahkan pepatah dalam bahasa sumber tentunya akan berbeda dengan pepatah dalam bahasa targetnya. Nah, saya yakin banget kalau setiap bahasa itu pasti punya pepatah sendiri-sendiri ya. Nah, bagaimana skill kita untuk memadankan secara makna. Makna mana sih yang mendekati dengan proverb ini dari source text ini ya. Nah, kalau yang deket banget, nah itu bisa kita buat sebuah kesimpulan bahwa padanan ini yang paling pas. Jadi ingat socio-culturalnya ya. Misalkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris kita ketemu kata where there is a will, there is a way. Ini hampir sama dengan makna literal translation-nya ya. Where there is a will, di mana ada kemauan, there is a way. Di situ ada jalan. Ini bisa kita terjemahkan dengan literal translation. Bisa kan? Tapi kalau berupa idioms itu jarang sekali bisa kita temui literal translation. Biasanya berupa free adaptation atau free translation gitu ya. Killing two birds with one stone. Ya. Ini kita tidak bisa menerjemahkan secara literal ya. Kita pakainya adaptation. Kita saduran ya. Kita tidak bisa menerjemahkan membunuh dua burung dalam satu batu. Tidak bisa ya. Kita biasanya menerjemahkan dengan sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Ya, seperti itu. Yang sering kita dengar adalah nasi sudah menjadi bubur. Ya. Rice becomes porridge. Enggak itu juga kali ya. Ada istilah proverb tersendiri ya untuk itu ya. It's no use crying over spilled milk. Ya. Tidak ada gunanya menangisi susu yang sudah tumpah. Tidak ada gunanya menangisi susu yang sudah tumpah. Dalam bahasa Indonesianya, nasi sudah menjadi bubur. Ya. Mungkin yang sering kita dengar adalah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya. Bukan little by little become hill. No ya. Ada proverb tersendiri ya. A penny saved is a penny earned. Nah, ini kalau kamu sudah hafal beberapa vocab dalam bahasa Inggris misalkan ya, ini bisa buat semacam modal untuk kalian bikin status di TikTok kalian atau di Instagramnya, kan kelihatan keren gitu kan. Ada lagi ya, bagi pinang dibelah dua ya. Like two drops of water. Itu berupa bukan kalimatnya, tapi frasa. Ada lagi tong kosong bunyi nyaringnya. Tong kosong nyaring bunyinya ya. An empty barrel resounds loudly. Lagi
Siapa cepat dia dapat. Who's fast he will get. Ya gitu kan. The early bird catches the worm. The early bird catches the worm. Ada lagi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya. No pain, no gain. Ini sering banget kita temukan dalam mungkin bahasa-bahasa iklan ya. Kalau gak ada usaha, nggak akan ada hasil ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ada lagi, ada asap. Oh sorry, ada asap, ada api ya. Apa bahasa Inggrisnya? There's no smoke without fire. Kalau kita juga sering mendengar practice makes perfect ya. Semakin kita berlatih, semakin kita sempurna. Ini bisa kita terjemahkan bisa karena biasa ya. Practice makes perfect, bisa karena biasa. Better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Dan seterusnya. Okay, I think that's all for today for my explanation. And thank you very much for your attention once again. Happy Idul Fitri. See you next Faizin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.